Ya, tentara Zionis Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa saat umat Muslim Palestina tengah mendirikan sholat tarawih. Insiden yang terjadi pada Sabtu lalu melukai sedikitnya 80 warga Palestina. Insiden ini diyakini berkaitan dengan upaya pemerintah Israel yang hendak memperluas permukiman Yahudi dengan menggusur rumah warga Palestina. Nah, kita akan membahasnya bersama Direktur Pusat Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Bapak Abdul Muta'ali. Assalamualaikum, Pak Muta'ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan Mbak Fira ya, pemirsa Tujuman semuanya. Ya, apa dibalik penyerangan dari Zionis Israel ini, Pak Muta'ali? Baik, kita bukan hanya menyesalkan, tapi mengutuk aksi serangan ke Masjidil Aqsa ketika masyarakat Muslim sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih. Ini bukan hal yang baru yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada umat Muslim yang sedang melaksanakan sholat tarawih. 2008 pernah terjadi, 2012 pernah terjadi, kemudian 2015 dan 2019. Momentumnya sama, yaitu sholat tarawih. Bahkan menariknya, 14 Mei 1948 berdirinya negara Israel Raya pun sebetulnya momentumnya dimulai mereka melakukan aksi-aksi penyerangan terhadap masyarakat Palestina yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa. Begitu. Jadi ini bukan hal yang baru, tetapi masyarakat internasional harus tahu bahwa bisa jadi aksi-aksi terorisme kemudian yang mengganggu tempat ibadah, jangan-jangan inilah mentornya, inilah teachernya, ini yang kita khawatirkan. Kalau ini dibiarkan oleh masyarakat internasional, maka kebencian terhadap agama, kebencian kepada rumah ibadah, ini akan meluas di mana-mana. Karena itu masyarakat internasional harus paham ini. Jadi sebetulnya bukan hal yang baru, Mas Sofyan dan Mbak Safira ya. Iya, Pak Muta'ali, apakah artinya ini tidak ada penjaga dari ataupun pengamanan dari PBB di wilayah sana? Karena seringkali masyarakat Palestina ini memang tidak terlindungi oleh kekerasan tentara Israel. Sebetulnya Yerusalem itu yang dimana ada Masjidil Aqsa di situ itu kawasan status quo. Tapi sejak 2016 kita tahu Donald Trump ini menjadikan Yerusalem yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa ini menjadi ibu kota Israel Raya. Jadi nyaris tidak ada pasukan pasukan dari UN ya, atau pasukan internasional yang menjadi pengurai konflik antara Israel dan Palestina. Tapi yang mesti digarisbawahi Mbak Safira dan Mas Sofyan bahwa aksi yang dilakukan oleh polisi militer Israel ini sebetulnya secara politis bisa kita analisis ini terkait dua hal. Pemerintahan Benjamin Netanyahu ingin menggunakan momentum 14 Mei nanti. Jadi satu hari setelah kaum muslimin menyelenggarakan Lebaran Idul Fitri, maka satu hari setelah itu 14 Mei itu adalah sejarah berdirinya negara Israel Raya. 14 Mei 1948. Jadi sebetulnya mereka ingin menjadikan ini momentum historis yang tidak boleh dilupakan oleh masyarakat Yahudi yang ada di luar Tel Aviv, yang ada di luar wilayah permukiman. Jadi sebetulnya mereka ingin melakukan kampanye campaign kepada masyarakat Yahudi yang di luar Israel. Ayo kita bergabung, kalian sudah punya rumah, kita sudah punya permukiman, begitu. Kita jadikan momentum 14 Mei ini adalah hari bersejarah. Nah, ini sebetulnya sebuah campaign keras. Yang kedua, kita tahu pemerintahan Benjamin Netanyahu adalah pemerintahan yang sangat lama. Dia menjadi Perdana Menteri di dua periode, 1996 sampai 1999. Kemudian menjadi Perdana Menteri 1999. Sampai sekarang, ini adalah Perdana Menteri terlama. Dan November 2021, Benjamin Netanyahu harus memberikan jabatan Prime Minister, Perdana Menteri, kepada Benny Gantz. Itu dari aliansi White and Blue. Secara politik seperti itu. Nah, kami tidak mau ini kekuasaan Perdana Menteri diberikan dengan mudah kepada Benny Gantz, begitu. Jadi, aliansi antara partai yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dengan partai yang dipimpin oleh Benny Gantz, mantan panglima militernya Benjamin Netanyahu, itu runtuh di Desember 2020. Sehingga perjanjian Benjamin Netanyahu harus memberikan kekuasaan kepada Benny Gantz menjadi batal. Lalu Maret 2021 diadakan pemilu ulang, ternyata deadlock. Nah, sampai hari ini kekuasaan di Israel ini deadlock. Satu-satunya cara yaitu mesti mengambil alih
suara dari Yamina Party yang Baik. dipimpin oleh Naftali Bennett. Jika Naftali Bennett berkoalisi dengan Benjamin Netanyahu, akan melanjutkan kekuasaannya. Nah, Partai Yamina ini yang dipimpin oleh Naftali Bennett adalah partai nasionalis Zionis. Jadi seolah-olah kegiatan aksi penyerangan kepada kaum muslimin di Gaza ini di Masjidil Aqsa ini adalah bagian menarik Yamina Party masuk dalam koalisi liquid. Baik, Pak Abdul Muta'ali, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Waktu kita sangat mepet sekali. Mudah-mudahan ini segera reda dan ini pastinya melukai umat muslim, hati umat muslim sedunia, dan mudah-mudahan segera reda. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sofian.